Berita hari ini, daftar Crazy Rich yang dipenjara karena investasi bodong. Nama-nama ini menyusul Indra Kents, Doni Salmanan. Fenomena Crazy Rich Indonesia yang tersandung kasus investasi bodong menjadi kehebohan publik saat ini. Bahkan dua nama Crazy Rich pun sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi. Diketahui, dua Crazy Rich yang resmi ditetapkan tersangka oleh polisi ini adalah Indra Kents dan Doni Salmanan. Keduanya juga sudah dijerat ancaman 20 tahun penjara hingga penyitaan aset yang dimiliki. Buntut dari penetapan tersangka kepada Indra Kents dan Doni Salmanan juga dikabarkan bisa menyeret Crazy Rich lainnya. Karena kabarnya, Satgas Waspada Investigasi memanggil beberapa Crazy Rich untuk lain diperiksa. Mereka adalah Vincent Raditya, Erwin Laisuman, Kenneth William dan Doni William. Bahkan, OJK sudah menduga terkait para influencer yang memasarkan produk binary option dan broker ilegal seperti Binomo, Olim Trades, Guitek, serta Octavic. Para influencer itu juga diduga kerap memberikan pelatihan perdagangan tanpa izin. Lalu Ketua Satgas Waspada Investigasi Logam Altobing pun meminta masyarakat yang kerap ikut mempromosikan produk-produk berkedok investasi tanpa izin segera menghapus konten promosi yang ada di media sosial. Kami meminta agar mereka menghentikan kegiatan promosi dan pelatihan trading serta menghapus semua konten promosi dan pelatihan trending yang ada di media sosial masing-masing, ujar Ketua Satgas Waspada Investigasi Logam Altobing dalam keterangan tertulisnya. Dinan Nurfajrina, bak pasrah, bakal diperiksa Barreskrim Polri. Istri Doni Salmanan diduga terima aliran dana. Dinan Padrina dihujat habis-habisan oleh netizen. Salah satu afiliator binary option, Doni Salmanan resmi jadi tersangka. Barreskrim Polri bakal segera memeriksa istri Doni Salmanan, Dinan Nurfajrina, dalam kasus yang kini tengah menjerat suaminya menjadi tersangka. Dia diperiksa terkait dugaan aliran dana yang turut dinikmati dari hasil kejahatan. Rencana pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Ramadan menuturkan Dinan Nurfajrina bakal diperiksa mengenai dugaan tidak pidana pencucian uang TPPU yang dilakukan sang suaminya dari hasil dugaan penipuan melalui platform Guitek. Seperti diketahui, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri menetapkan Crazy Rich Bandung Doni Muhammad Taufik atau Doni Salmanan sebagai tersangka dugaan kasus penipuan berkedok trading binary option melalui Guitek pada Selasa 8 Maret 2022. Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi LPB 005911 2022 SPKT Barreskrim Polri. Laporan itu didaftarkan seseorang berinisial RA tertanggal 3 Februari 2022. Doni Salmanan pun terancam miskin lantaran aset dan uang hasil binary option bakal dilacak. Dinan Padrinan pun berkali-kali terlihat menguatkan diri dan suaminya itu dengan mengunggah potret bersama dan sebuah doa, serta bak mengatakan akan selalu mendampingi Doni Salmanan. Dinan bak kuatkan diri dampingi Doni Salmanan jadi tersangka. Lewat akun Instagram miliknya, Dinan mengunggah potret bersama Doni Salmanan sampai jadi debu, tulis Dinan. Tak hanya itu, di stories Instagramnya pun Dinan menuliskan kalimat manis untuk sang suami yang terancam hukuman penjara 20 tahun itu. Aku sangat mencintaimu selamanya sayang. Akan selalu berdiri dengan begitu banyak cinta dan kasih sayang di sampingmu. Selalu dan akan selalu. Kita bisa melakukan ini bersama-sama sayang. Bismillah, inna ma'al usri yusro, tulis Dinan dalam bahasa Inggris, menautkan akun Instagram milik Doni Salmanan. Dikutip Jim Great Fan ID. Namun pihak berwajib belum menjelaskan lebih lanjut
mengenai jadwal pemeriksaan istri Doni Salmanan. Jadi terkait dengan tindak pidana pencucian uang, artinya semua aliran dana yang diberikan dari yang bersangkutan dari yang tersangka kepada siapapun, apakah keluarga atau orang lain, pihak manapun yang mana dana tersebut bersumber dari tindak pidana yang dilakukan, maka akan dilakukan penyitaan. Tuturnya dikutip dari Tribun News. Polisi akan melacak semua aset dan uang milik Doni Salmanan yang diperoleh dari hasil kejahatan penipuan binary option melalui aplikasi GoTek. Upaya tersebut dilakukan setelah polisi menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka kasus penipuan tersebut. Aset Doni Salmanan bakal disita. Akan dilakukan juga tracing aset milik tersangka dan aliran dana yang mengalir dari rekening tersangka atau menuju rekening tersangka. Ucap Karo Pemnas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa 8 Maret 2022. Tentu, lanjut dia, dana atau aset Doni Salmanan yang diperoleh dari hasil kejahatan itu akan dilakukan penyitaan. Sejauh ini, Bareskrim Polri telah menyita sejumlah barang bukti milik Crazy Rich Bandung tersebut. Barang bukti yang disita ada HP jenis iPhone 13, akun YouTube King Salmanan, 2 akun email yang berkoneksi dengan akun YouTube dan akun GoTek, ujar Ramadan. Selain itu, kata Ramadan, pihaknya juga menyita barang bukti transaksi yang terkait kasus GoTek, termasuk flashdisk hasil video yang diunggah dari akun YouTube Doni Salmanan. Ada 1 bundel mutasi rekening bank atas nama tersangka. Ada bundel bukti transfer deposit draw. 1 flashdisk file hasil download video YouTube King Salman, ungkap Ramadan dikutip dari Tribun News. Sementara itu, Nikita Mirzani curiga pengusaha skincare ini lakukan pesugihan. Nikita Mirzani tiba-tiba menyindir seorang pengusaha skincare. Pengusaha tersebut baru merintis usaha 5 tahun, namun Nikita Mirzani heran dengan gaya hidup mewahnya. Netizen menduga sindiran tersebut untuk pemilik MS Glow, Sandi Purnamasari. Namun Nikita Mirzani belum menyebut nama siapapun sejauh ini. Orang bisa kaya dalam kurang waktu 5 tahun, tulis Nikita Mirzani dalam story Selasa 8 Maret 2022. Nikita bahkan menuding bahwa uang untuk menunjang gaya hidup ini adalah money laundry atau pencucian uang hingga melakukan pesugihan. Menurutnya, keuntungan bisnis skincare mereka tidak menutupi gaya hidup mewah yang kerap membeli barang branded. Nikita juga mempertanyakan alasan membuat kanal YouTube yang menurutnya hasil tak seberapa. Yang lebih lucunya lagi, katanya Sultan, mobil banyak, rumah mewah-mewah, jam tangan RM berbiji-biji, punya bank, tulis Nikita.